Shalom saudara-saudara yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus senantiasa menjadi bagian dalam hidup dan kehidupan saudara sekalian. Saat ini kita kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Rudolf Manhutu, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini didasarkan pada kitab Maleakhi, pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua, hingga ayatnya yang kelima. Perenungan firman Tuhan ini diberi judul Bukti Kasih-Nya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, memang tidaklah mudah berkata Allah mengasihi kita di saat kesulitan hidup sedang melanda. Di saat air mata sedang berderai karena beratnya pergumulan. Betapa beratnya untuk tetap meyakini bahwa Dia masih mengasihi kita. Ini pun dirasakan oleh bangsa Israel sepulangnya mereka dari tanah pembuangan di Babel. Keadaan ternyata lebih buruk daripada sebelum mereka dibuang ke Babel. Hal ini nampak pertama dari bait Allah yang walaupun dapat dibangun kembali, tetapi ternyata sudah tidak seindah sebelum pembuangan terjadi. Saudara bisa bandingkan dengan kitab Esra pasal 3 ayatnya yang ke-12. Selain itu, sepulangnya mereka dari Babel, mereka tidak benar-benar merdeka, sebab mereka masih harus hidup di bawah kekuasaan Persia. Semua kondisi konkret itu terasa berbanding terbalik dengan firman Tuhan bahwa Tuhan mengasihi Israel. Maka tidaklah mengherankan kalau dalam ayat 2 kita menemukan pernyataan bahwa bangsa Israel bertanya kepada Tuhan, "Dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami?" Seakan-akan mereka mau berkata, manakah yang harus dipegang? Firman Tuhan atau kenyataan hidup yang sedang dialami? Nah, dalam suasana seperti itu, saudaraku, Maleakhi sebagai utusan Tuhan berupaya untuk menjelaskan dan membuktikan bahwa benar-benar Tuhan itu mengasihi bangsa Israel. Untuk itu pertama-tama Maleakhi membandingkan Esau yang kemudian keturunannya hidup di daerah Edom dengan Yakub, saudara kembar Esau, yang keturunannya kemudian disebut sebagai bangsa Israel. Tuhan digambarkan lebih mengasihi Yakub dan keturunannya, bukan karena Yakub lebih baik dari Esau, melainkan karena hak prerogatif Tuhan sendiri. Dan kasih Tuhan itu diwujudkan melalui cara Tuhan memperlakukan bangsa Edom dan bangsa Israel. Yang menarik di sini adalah Maleakhi tidak menonjolkan bagaimana Tuhan mengasihi Israel, melainkan bagaimana Tuhan membenci atau tidak mengasihi Edom. Hal ini nampak mulai dari pertama karena bangsa Edom ditempatkan di pegunungan yang sunyi sepi dan kelak menjadi padang gurun. Ini terungkap dalam ayatnya yang ketiga. Walau sama-sama sempat ditaklukkan Babel, tetapi Israel bisa bangkit kembali atas pertolongan Tuhan, sedang Edom tidak. Yang kedua, walaupun Edom berusaha dengan sekuat tenaga untuk bangkit, tapi Tuhan malah kembali merobohkan mereka, lalu daerah mereka akan disebut daerah kefasikan dan akan dimurkai Tuhan selama-lamanya. Ini diungkapkan dalam ayat keempat. Berbeda dengan tanah Israel yang akan disebut sebagai tanah yang kudus. Lalu Tuhan berjanji dalam ayat kelima, matamu sendiri akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan maha besar sampai di luar Israel. Atau dengan kata lain, Tuhan hendak meyakinkan Israel melalui Maleakhi bahwa kasih Tuhan itu seutuhnya bagi Israel dan segenap daerah Israel. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, manusia pada umumnya cenderung untuk membandingkan dirinya dengan orang lain yang dianggap lebih kaya, lebih makmur, lebih pandai, lebih berhasil, dan seterusnya.
lalu lupa untuk bersyukur akan berkat-berkat Tuhan yang dianugerahkan kepada dirinya. Padahal mungkin masih banyak orang yang tidak seberuntung kita, namun mereka tetap enjoy menjalani hidup ini. Tapi kalau toh yang kita alami terlalu berat, mengapa kita tidak belajar seperti Maliaki yang kembali melihat ke belakang bahwa selama ini Tuhan begitu mengasihi kita? Pandanglah kepada salib Kristus. Melaluinya Tuhan Yesus rela berkorban untuk keselamatan kita. Tetaplah berpegang kepada firman Tuhan, bukan pada perasaan kita. Sehingga dengan mata iman kita masih bisa melihat di balik penderitaan kita ada Tuhan Yesus yang setia menopang dan menggendong kita. Marilah terus datang dan bersandar kepada Tuhan Yesus yang adalah sumber kekuatan dan pengharapan kita. Jangan ragukan kasih-Nya yang tidak berkesudahan itu, hanya karena beratnya jalan hidup yang harus kita tempuh. Percayalah saudaraku, bahwa Dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Amin.